Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana biasa saya menjelaskan ke siswa-siswa kelas 7 tentang operasi bilangan bulat. Nah, konsep operasi bilangan bulat yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan oleh siswa dan harus disiplin, itu membedakan antara bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif misal negatif A dengan operasi pengurangan dengan minus kayak gini. Juga perbedaan dari bilangan positif dengan penjumlahan. Contohnya pripun? Contohnya misal 2 dikurangi negatif 4 ini. Lah, hal seperti ini yang sering siswa mengalami kebingungan jika tidak ditegaskan mana yang menjadi tanda operasi dengan mana yang menjadi tanda bilangan negatif. Yang ini dibaca negatif 4, yang ini dikurangi atau minus. Jangan sampai kecampur, terus nanti siswa akhirnya salah pemahaman. Misal 2 dikurangi 4 lalu dibacanya 2 negatif 4. Jadi nanti siswa susah menangkap bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Untuk pendemonstrasiannya biasanya saya menggunakan garis bilangan dan saya pakai apa ini? Saya pakai karakter mobil-mobilan atau apa terserah. Yang intinya bisa maju dan mundur. Untuk bilangan positif A misal, bilangan positif itu diartikan maju. Untuk bilangan negatif diartikan mundur. Lalu operasi penjumlahan ini berarti lanjut. Dan sementara operasi pengurangan artinya turn around, berbalik. Nah, aturan ini yang saya tanamkan ke siswa agar mereka tidak kebalik-balik dalam operasi bilangan bulat. Misal tadi 2 dikurangi negatif 4 seperti ini. Maka demonstrasinya 2 artinya kan kita maju ke dua-duanya kan positif. Kita maju 2 sampai seperti ini, lalu dikurangi berarti kita berbalik seperti ini. Setelah berbalik negatif 4. Negatif 4 itu artinya kan mundur 4 langkah. Mundur 4. 1 2 3 4. Nah, ketemunya di positif 6. Itu biar tidak kebalik-balik. Lagi misal kita punya negatif 2 ditambah negatif 5 misal itu berarti dari posisi 0 negatif 2 artinya mundur 2 lalu ditambah artinya lanjut. Mobil ini tidak berbalik, masih di posisi menghadap sana. Dilanjut mundur 5. 1 2 3 4. Nanti hasilnya di negatif 7. Nah, seperti itu, hanya seperti ini saja. Tinggal mendisiplinkan siswa dalam maju, mundur, atau ini operasi bilangan dan tanda bilangan bulat positif dan negatif seperti itu. Jenengan katrian. Ya. Selanjutnya untuk konsep perkalian dan pembagian. Sebenarnya kalau ini kan garis bilangannya hanya sampai positifnya hanya sampai 10, negatifnya juga sampai negatif 8. Keterbatasan media ya. Tapi konsep perkalian dan pembagian saya juga biasanya menggunakan garis bilangan. Kalau tidak pakai garis bilangan ya saya juga biasa pakai kelereng, jumlah kelereng gitu.
demonstrasinya seperti ini. Misal kita punya 2 kali 3. Ini kan boleh 2 tambah 2 tambah 2, atau sama juga 3 tambah 3. 2 kalinya 3, jadi 2 yang 3 kali, atau 3 yang 2 kali, sama aja. Demonstrasi dengan garis bilangan, kalau 2 tambah 2 tambah 2 ya berarti 2 terus 2, jatuhnya di 6. Atau 3-nya yang 2 kali, sama saja. Langsung ke 3, terus 3 lagi. 6 juga. Sementara untuk pembagian misalnya kita punya 10 dibagi 2, itu kan artinya 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai habis. Nanti habisnya itu dia menghabiskan berapa 2 gitu kan. Nah, ini didemonstrasikan dengan langkahnya. Misal di 10 kita kurangi 22, dimunduri 22. Itu 2 di 6, 2 lagi di 4, 2 lagi di 2, di 2 terus sampai 0. Ternyata melangkahnya itu tadi 5 kali. 1 2 3 4 5. Sehingga 10 dibagi 2 itu dapatnya 5. 9 dibagi 3 juga bisa, sama. 9 dibagi 3 berarti posisi awalnya di 9, terus kita bagi 3, kita mundur 3 langkah 3 langkah. 3 langkah yang pertama berarti sampai 6. Ini mundur 3 lagi, terus mundur 3 sampai di 0, dapatnya di 3 kali. 3 kali mundur, seperti itu. Untuk proses untuk demonstrasi pembagian. Selanjutnya untuk pembagian, masih lanjut di pembagian ya. Pembagian kalau hasil baginya nanti berupa pecahan. Misal 3 dibagi 9 seperti ini, itu nanti kan pecahan. Misal kita punya 3 semangka, terus 3 semangka ini dibagi untuk 9 anak. Ketemunya bagaimana cara supaya 3 semangka bisa dibagi 3 anak. Jadi 1 semangka untuk 3 anak, sehingga per anaknya nanti ketemunya dapatnya 1/3 bagian. Nah, 1/3. Nah, berapa 1/3 itu? Kalau kita mau mendefinisikan, kita mau melafalkan 1/3 di angka desimal, maka kita perlu membaginya secara apa adanya. Dibagi menggunakan metode Power-Gabet biasanya. 1 dibagi 3, gitu. 1 dibagi 3 bisa apa enggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa kita pinjem koma, jadinya 10 dibagi 3, 10 bagi 3, angka yang paling mendekati kan 3, jadi 9. Terus 10 dikurangi 9 dapatnya 1. Setelah kita pinjam koma, kita boleh menambahkan 0 terus. 10 bagi 3 lagi dapatnya 3 lagi, dan seterusnya. Jadi 1/3 kalau dicari itu ya 0,33333 terus gitu. Lalu kalau contoh lain, misal 2/5, 2 dibagi 5, maka bentuk desimalnya 2 dibagikan 5. 2 dibagi 5 tidak bisa, kita ambil 0 menjadi 20. Setelah 20 dibagi 5 baru bisa. 20 bagi 5 dapatnya 4, 20 pas habis. Jadi 2/5 itu setara dengan 0,4 dalam bentuk desimal. Kalau yang dalam tidak bisa dibentuk pas, ya kita bentuk pecahan apa adanya. Kita bentuk desimal apa adanya.
Misal kita punya 4/7 kayak gini dong. 4 dibagi 7 tidak bisa, ya 0, terus 40. 40 bagi 7 itu paling dekat di 5. Ada 5, terus turun 5. 50 bagi 7 ketemunya di 749 1. Ini bisa diteruskan terus, tetapi biasanya cukup di 2 angka setelah koma saja, seperti itu. Dia harus bisa. Ini juga sama, 0,33 ya diteruskan bisa sampai panjang, tapi dicukupkan di 2 angka setelah koma saja, di belakang koma. Bun.